Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba. Pada kesempatan kali ini Madia akan menganalisa kembali video orang yang bernama Gratia Pelo. Namun di video kali ini Madia akan menyampaikan bahwa ternyata dari mulut Gratia Pelo sendiri sudah terlontar, sudah mengakuin bahwa memang Al-Quran itu memang terjadi qiraat yang sudah dibenarkan adanya perbedaan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu segala argumen dia dari video-video yang awal mula dia mengatakan katanya Al-Quran itu berbeda-beda, katanya Al-Quran itu satu sama semua, itu artinya sudah terjawab sendiri dengan argumen Gratia Pelo saat ini. Mari kita dengar argumen dia saat ini dan mengakuin memang dalam Al-Quran bisa terjadi seperti itu. Oke, kita dengar langsung dari mulut Gratia Pelo sendiri. Saya hanya membacakan dari buku-buku ini atau buku-buku ini, sejarah tentang masa hidupnya Utsman. 100% saya akan menggunakan data-datanya orang muslim. Saya tidak mengarang-arang cerita. Para kawan-kawan orang muslim menanggapi tulisan postingan saya yang kemarin bahwa Quran itu memang ada banyak bacaan. Ya, benar. Dia memang ada banyak bacaan. Qiraatus sabah, perbedaan 7 qiraat itu memang ada di zaman Muhammad, tertulis di dalam hadis sahih. Dan Muhammad kala itu mengizinkan, membiarkan dan menoleransi perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, maka dengan ini Gratia Pelo dengan pengakuan dan mengakui ini sudah terjadi memang ada pada sejak zaman Nabi Muhammad, maka segala argumen-argumen dia di video-video sebelumnya itu dapat terjawab dari mulut Gratia Pelo ini sendiri. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ini Madia akan meluruskan, bukan mentolerir, Nabi Muhammad bukan mentolerir bacaan-bacaan itu berbeda. Itu saya mau luruskan dulu. Memang di dalam Al-Quran itu boleh berbeda karena untuk mempermudah orang membaca Al-Quran. Makanya ada qiraat yang berbeda itu. Jadi ini tidak saya luruskan kembali. Omongan Gratia Pelo mentolerir Nabi Muhammad, tidak seperti itu, bukan mentolerir. Memang dibenarkan dan dibolehkan membaca Al-Quran tersebut dengan 7 qiraat yang berbeda. Dengan tujuan apa, Pak Gratia Pelo? Tujuan terjadi perbedaan itu untuk memudahkan para lidah-lidah orang yang berbagai macam di penjuru seluruh dunia ini. Jadi tidak sama lidah-lidah orang membaca Al-Quran tersebut. Jadi tergantung lidah orang mau membaca sistem qiraat yang mana dia ingin membaca. Tapi sudah dibatasin dalam Al-Quran oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya itu dengan 7 qiraat yang berbeda gitu loh. Ini saya luruskan dulu. Oke, kita lanjutkan dulu argumen Gratia Pelo di video kali ini. Yang menarik, selama Muhammad masih hidup, Quran belum dikumpulkan menjadi satu bundle. Belum dikodifikasi menjadi Quran yang seperti sekarang. Jadi Quran yang diterima Muhammad, yang katanya dia mendapat wahyu, disampaikan secara lisan, disalin di media seadanya, di kulit onta, pelepah korma, tulang belikat onta, di bahan-bahan yang ada seadanya. Sebagian dihafal dalam ingatan para sahabat. Belum ada
susunan Quran dalam satu bundle. Oke, ini kembali Madia akan menjawab apa yang disampaikan oleh Gratia Pelo, mengapa belum dikumpulkan dalam satu bundle Al-Quran tersebut. Jawabannya adalah, Pak Gratia Pelo, perlu Anda ketahui Al-Quran itu turun itu berangsur-angsur, tidak serta-merta dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu yang perlu Anda ketahui dulu, Pak Gratia Pelo. Al-Quran itu turun lebih dari 22 tahun, kurang lebih. Jadi dalam masa itu memang Al-Quran itu tetap ditulis di berupa lembaran-lembaran, batu-batu, pelepah itu memang belum bisa dijadikan satu bundle karena memang Al-Quran pada saat itu turunnya berangsur-angsur. Oke, jadi bukan berarti sengaja tidak dikumpulkan satu bundle, bukan itu masalahnya. Karena turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Oke, terjawab sudah ya. Kita lanjut dulu argumen Gratia Pelo ini. Setelah Muhammad meninggal, di dalam sejarahnya Muslim dicatat banyak orang-orang yang menjadi Muslim akhirnya kembali murtad. Oke, setelah ini kembali argumen Pak Gratia Pelo. Kalau untuk saat ini tidak ada dasarnya, dia berbicara ini tidak ada dalil, juga dia tidak menyebutkan dasarnya orang banyak murtad, itu tidak ada. Jadi untuk argumen kali ini tertolak. Argumen Pak Gratia Pelo mengatakan banyak orang yang murtad, itu tertolak Pak Gratia Pelo. Anda tidak menunjukkan dalil, data-data atau sejarah yang terjadi sesuai dengan argumen Anda. Ya, jadi tidak benar karena Anda tidak bisa menyebutkan dalil dan dasarnya bahwa banyak orang muslim yang murtad saat peninggalan Nabi Muhammad, maka argumen Anda di sini saya nilai tertolak, tidak ada pernah tertanggung jawab, tidak sesuai dengan apa yang Anda bicarakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Dan Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq memutuskan semua orang muslim yang kembali ke agama yang lama, yang keluar dari Islam harus diperangi. Maka terjadilah yang namanya Perang Yamamah. Di dalam Perang Yamamah itu jatuh korban di kedua belah pihak, namun dimenangkan oleh pihaknya Abu Bakar Siddiq. Yang jelas Perang Yamamah memang terjadi, tapi bukan berarti ada fakta atau historis yang mengatakan banyak orang yang murtad. Itu dulu yang perlu diklarifikasi dalam masalah ini ya Pak Gratia Pelo. Oke, kita lanjut. Di hadis yang satu dikatakan ada 70 penghafal Quran yang meninggal, 70 hafiz. Di hadis yang lain ada yang mengatakan 200 penghafal Quran yang meninggal di Perang Yamamah. Oke, kalau itu saya terima karena memang ada dasarnya dalam hadis masalah gugurnya para penghafal Al-Quran dalam kalangan sahabat Nabi tersebut. Kalau itu saya akui memang benar ada dalam hadis Nabi. Yang benar 70 apa 200 itu enggak substansi. Intinya yang mati dari para penghafal Quran cukup banyak. Karena para penghafal Quran banyak yang meninggal, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, khawatir jangan sampai Quran ini hilang dengan matinya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memanggil sahabat Muhammad yang masih muda, Sa'id bin Sabit. Dipanggil sama Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Sa'id, aku memerintahkan kepadamu untuk mengumpulkan semua Al-Quran menjadi satu mushaf. Sa'id bin Sabit menjawab Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukmin, mengapa engkau memerintahkan kepadaku melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya, yang tidak diperintahkan Muhammad? Perintahmu bukan firman Allah, tidak ada perintah di dalam Quran yang
haruskan menyusun Quran dalam satu bundle. Kedua, tidak pernah ada instruksi dari mulut Muhammad bahwa Quran harus dibukukan menjadi satu bundle. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kerjakanlah Said, ini adalah perbuatan baik. Begitu dia didesak, Said bin Sabit menjawab untuk yang kedua kali. Dia bilang sama Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukmin, jika engkau suruh saya memindahkan gunung, saya gali, saya pindahkan ke sebelah sini sehingga gunungnya berpindah dari sebelah sini ke sini, dari sana ke sini. Ini jauh lebih mudah daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran yang tercerai-berai di ingatan-ingatan para sahabat di berbagai tempat. Ini jawabannya Said bin Sabit untuk yang kedua kali. Kalau kita baca hadis, jawaban Said yang kedua kali ini menunjukkan apa? Apakah Al-Quran itu sesuatu yang proses penyalinannya gampang? Tidak. Itu bukan pekerjaan yang sepele yang gampang. Kalau didoktrinkan bahwa semua penghafal Al-Quran itu hafal sampai titik koma ini gaya bahasa ya Pak? Bu, bukan, saya tahu di dalam Quran tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada huruf besar. Saya menggunakan hafal sampai titik koma itu maksudnya hafal sampai yang sekecil-kecilnya. Ini gaya bahasa. Bukan saya tidak tahu bahasa Arab. Kalau ada yang mengatakan bahwa para penghafal Quran ini hafal sampai titik koma. Oke, di sini Madia akan meluruskan dulu masalah sejarah pengumpulan Al-Quran tersebut. Dalam ajaran Islam itu kaidah penetapan suatu kebijakan hukum itu ada beberapa hal. Yang pertama diambil dulu termasuk di dalam Al-Quran itu sendiri pengambilan keputusannya. Yang kedua dalam Al-Hadis. Yang ketiga adalah ijma, ijtihad para ulama tersebut. Artinya ijtihad para sahabat yang ada, para sahabat Nabi yang pada masa itu. Maka memang setelah mengambil suatu jalan kebaikan untuk kemaslahatan umat, maka para ulama beristihad pada saat itu agar Al-Quran tersebut dibukukan, dikumpulkan dan untuk dibukukan. Itu yang pertama dulu masalahnya. Jadi itu tidak benar kalau seolah-olah di planning Al-Quran, pengumpulan Al-Quran tersebut tidak ada dalam ajaran Nabi lah, apalah, itu bukan seperti itu. Karena menetapkan suatu hukum dalam ajaran Islam itu ada beberapa hal yang harus dipatuhin, termasuk ijtihad para sahabat Nabi pada masa itu, yaitu yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama, yang jawabannya. Terus mengenai argumen Pak Gadati Apelo, katanya tidak hafal titik koma hafal tidak. Ini juga sebenarnya sudah menjawab dari video-video Pak Gadati Apelo yang sejak zaman awal video itu hadir membahas tentang Al-Quran, yang sering dilontarkan katanya hafal titik koma tidak pernah. Itu artinya sudah terjawab kembali dari omongan Pak Gadati Apelo ini, bahwa memang Al-Quran pada saat itu sampai mushaf Utsmani terbuat terjadi tidak ada titik koma, memang harokatnya. Sebenarnya umat Islam pada saat Pak Gadati Apelo ini membuat video yang pertama, kedua, ketiga, keempat ngomong dengan melontarkan omongan begitu, cukup tersenyum. Mengapa cukup tersenyum? Karena dia tidak mengetahui bahwa memang rasem Utsmani yang ada pada mushaf Utsmani itu memang tidak ada titik komanya, harokatnya belum ada gitu loh. Jadi umat Islam sebenarnya senyum-senyum aja mengetahui itu, tapi kembali ini langsung dijawab sendiri oleh Pak Gadati Apelo. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa yang disampaikan Pak Gadati Apelo ini? Satu ayat yang hilang aja bisa ketahuan dengan cepat. Proses pembuatan Al-Quran
Tidak seperti yang dibilang sama Said bin Sabit. Tinggal duduk 2-3 orang, kamu ngomong, yang satu nyalin. Capek, gantian ngomong. Maka Quran bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Asumsinya apa? Semua hafal sampai titik koma. Nah, jawabannya Said bin Sabit apa? Apakah menyusun kembali Quran dalam satu bundle pekerjaan yang gampang? Dia bilang apa? Kalau kamu suruh saya pindahkan gunung dari sini ke sebelah. Oke, di sini Madia akan menambahkan kembali, Zaid bin Sabit itu adalah orang yang memang menuliskan apa-apa yang sudah Rasulullah Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Zaid inilah yang memimpin tim untuk mengumpulkan, membandelkan Al-Quran tersebut. Jadi saya kira tidak ada masalah, karena tim yang dibentuk oleh Abu Bakar itu bukan hanya Zaid, digabung sama sahabat-sahabat Nabi yang lain, dipimpin oleh Zaid bin Harithah ini yang mimpin. Jadi apapun yang seolah-olah diomongkan Pak Gratiapelo ini ya sebenarnya itu hanya teknis-teknis doang gitu loh, tapi tidak mempengaruhi masalah penulisan penerapan untuk pengumpulan Al-Quran pada masa itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu masih jauh lebih mudah daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran yang tercerai-berai. Jadi kalau kita baca hadis, nuansa bahwa mengumpulkan Al-Quran itu bukan pekerjaan yang gampang. Mendengar jawaban Said bin Sabit yang kedua kali, Abu Bakar mengucapkan kalimat yang sama. Sudahlah Said, kerjakanlah. Ini pekerjaan yang baik. Setelah Abu Bakar mendesak berkali-kali, akhirnya Said bin Sabit, oke, saya akan kerjakan seperti perintahmu. Sejak saat itu Said pergi ke orang-orang yang hafal Quran. Dia salin, dia lihat, perbandingkan dengan Quran-Quran yang sudah ada di mushafnya Aisyah yang lain-lain, dan mulailah Said bin Sabit menyalin Al-Quran dan mengkodifikasikannya menjadi satu bundle. Proses pembukuan yang dilakukan oleh Said belum selesai, Abu Bakar As-Siddiq meninggal karena dia memang sudah tua. Setelah Abu Bakar meninggal, pekerjaannya Said bin Sabit yang separuh jalan ini dihentikan, dan apa yang dia kerjakan dititipkan ke Hafsah binti Umar, salah satu istri Muhammad, disimpan di situ. Tidak berapa lama kemudian Umar bin Khattab meninggal pula, dibunuh, dan kepemimpinan Islam digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, saya minta semua orang Muslim cari buku-buku tentang biografinya para khalifah. Mau pakai Imam Asyuyuti, Thariq al-Khulafa ada, Muhammad Hussein Haikal juga menulis, dan banyak yang menulis tentang Utsman bin Affan. Di semua biografi atau catatan sejarah tentang Utsman tercatat di zaman Utsman melakukan ekspansi, memperluas wilayah kerajaan Islam. Dia panggil panglima Laskar Muslim Hudzaifah untuk menaklukkan perbatasan Rusia, Azerbaijan, Ukraina ditaklukkan supaya masuk menjadi wilayah kekaisaran kekhalifahan Islam. Hudzaifah memimpin bala tentara Muslim keluar dari Madinah Makkah menuju ke Syria. Sampai di Syam, dia mendengarkan orang-orang Muslim di Syria berdebat cekcok mengenai bacaan Qurannya ini seperti itu, bacaannya orang Muslim yang lain kok beda-beda. Dia kaget loh. Oke, Madia di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah ekspansi dari
Khalifah Utsman bin Affan. Dalam ajaran Islam, dalam masalah ekspansi, masalah perluasan wilayah-wilayah itu ke mana-mana, ke seluruh dunia, itu Islam ada mempunyai 3 cara. Penyerangan atau penguasaan suatu daerah itu adalah pilihan yang terakhir setelah berbagai macam posisi penawaran pengajuan. Nah, 2 hal yang untuk diikutin tidak dilaksanakan oleh para pemerintah atau para penguasa suatu daerah pada masa itu. Jadi perlu saya luruskan dulu. Yang pertama, Islam biasanya pada masa itu menuliskan surat untuk mengajak para daerah tersebut atau penguasa wilayah tersebut untuk mengikuti ajaran Islam. Jadi tidak ada peperangan. Saya luruskan dulu agar kesannya ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Gratia Pelo gitu loh, tidak semua sama. Kemudian setelah tidak ada respon segala macam untuk mengikuti apa yang diinginkan sesuai pemerintahan khalifah, biasanya ada tawaran kembali untuk membayar dam kalau tidak mau mengikuti apa yang dimau oleh kekhalifahan. Artinya ada 2 penawaran. Kalau memang tidak mau beriman dalam ajaran Islam, wajib membayar widyah atau kalau mungkin upeti lah kalau dalam bahasa kitanya. Nah, apabila itu pun ditolak, maka jalan yang terakhir adalah menuju peperangan gitu loh. Jadi itu peperangan itu sebenarnya jalan terakhir untuk menyiarkan ajaran Islam, penaklukan itu jalan terakhir. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Tidak benar kalau langsung diperangin wilayah-wilayah itu, tidak benar. Banyak wilayah yang tidak peperangan malah, tapi langsung mengikut aja, langsung tunduk takluk pemerintahnya, ya tidak ada masalah. Oke, kita lanjut dulu. Qurannya kok nggak sama? Dia tinggalkan Syam karena memang dia harus pergi ke dekat perbatasan Rusia. Dia keluar dengan bala tentaranya menuju singgah di Irak. Sebelum ke Ukraina, Azerbaijan, perbatasan Rusia, dia singgah di Kufa yang waktu itu sudah masuk menjadi wilayah Islam. Sesampainya dia di Irak, di kota Kufa, dia dengarkan orang Muslim berantem juga di sana. Karena Quran yang beredar di antara orang-orang Muslim di Kufa, Quran yang satu dengan versi yang lain beda-beda dan mereka berdebat. Saling mengotot mana yang paling benar. Sebenarnya bukan begitu masalahnya Pak Gratia Pelo. Bukan Al-Qur'annya yang beda. Saya tegaskan dulu kembali. Bukan Al-Qur'annya yang berbeda, tapi cara membacanya yang berbeda. Dan semua itu apabila dirujuk ke Nabi Muhammad dibolehkan. Oke, lanjut dulu ya. Melihat permasalahan ini, Hudzaifah bingung, tapi tugasnya harus dia selesaikan. Dia tinggalkan Irak, dia naik ke atas, ke utara, dia bertempur dan menaklukkan Azerbaijan dan Ukraina. Singkat cerita, setelah mereka ditaklukkan, perbatasan masuk ke Rusia itu ditaklukkan, mereka langsung pulang. Begitu Hudzaifah ketemu sama Utsman menyampaikan bahwa tugas yang dimandatkan sudah selesai. Namun ada yang lebih penting. Dia mendesak Utsman, lakukan tindakan penyelamatan, lakukan penyeragaman Al-Quran, supaya umat Islam jangan sampai berantem, berdebat mengenai bacaan siapa yang benar. Diceritakan pengalamannya di Syria, orang cekcok berantem mengenai perbedaan-perbedaan Al-Quran. Di Irak, di Kufa orang berantem. Atas desakan Hudzaifah, Utsman bin Affan ingat, dulu di zamannya Abu Bakar Siddiq kan sudah ada upaya untuk membukukan Quran. Yang buat Sa'id bin Tsabit, dipanggillah Sa'id bin Tsabit. Pada waktu Sa'id bin Tsabit dipanggil,
diperintahkan untuk menuntaskan apa yang dulu sudah dikerjakan. Said bin Sabit pergi mengumpulkan Quran, menyelesaikannya menjadi satu bendel. Dia ke Hafsah, dia pinjam mushafnya Hafsah, dia ke orang-orang yang lain. Singkat cerita, tersusunlah Al-Quran dengan tartib seperti yang ada sekarang, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai surah An-Nas. Namun begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan, disobek-sobek, dibakar, disirnakan. Oke, di sini saya hanya menggarisbawahi. Jadi di situ yang berbeda itu bukan Al-Qur'annya. Saya tegaskan kembali, bukan Al-Qur'annya, tetapi semua qiraat yang berbeda. Saya kasih tahu dulu ya, qiraat yang berbeda. Jadi tolong digarisbawahi dulu pernyataan ini semua agar jelas. Qiraat yang berbeda. Oke, jadi jangan sampai salah paham. Dibedain Al-Quran, teks Al-Quran dengan qiraat Al-Quran. Jadi agar jelas ya. Oke. Tidak boleh dipakai. Coba kita lihat apa yang dicatat oleh Mana Khalil Katan. Ini buku yang bagus untuk dibeli. Dari isi buku ini saya menduga dia kelompok Salafi. Karena di dalam tulisannya dia mengatakan, tolong diperbesar sini. Di dalam bab ketiga, terus diperbesar. Dia mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu sesat. Kesesatan ilmu kalam. Jikalau dia menulis, dia berpandangan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang sesat, bid'ah, saya menduga kemungkinan besar penulis ini Islam golongan Salafi. Tolong ambilkan yang kamus bid'ah yang hijau. Ini kamus bid'ah, kamus tentang aliran-aliran sesat dalam Islam, yang nulis Syekh Albani. Syekh Albani adalah ulama kaum Salafi. Syekh Albani penulis kamus bid'ah ini, di dalam bukunya dia sebutkan Asy'ariyah, Maturidiyah, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kalam dikatakan bid'ah. Ini fitnah terbesar di dalam dunia Islam adalah ilmu kalam. Jadi baca baik-baik, termasuk Maturidiyah, golongan Maturidi dikategorikan oleh Syekh Albani sebagai bid'ah, ajaran sesat, heresi. Oleh karena itu saya menduga penulis buku ini juga kelompok Salafi. Kita perhatikan apa yang ditulis kelompok Salafi. Di halaman 193. Saya bacakan ya, nanti akan keluar tulisannya ya. Saya bacakan. Oke, di sini Madia akan menanggapi dan menjelaskan dulu apa yang dimasalahin oleh Pak Gratiapelo ini. Intinya itu Al-Quran memang sudah tersusun, termaktub semua dalam mushaf Utsmani yang seperti Al-Quran yang ada sekarang ini. Cuma bedanya apa? Bedanya itu mushaf Utsmani itu
dia belum ada titik, ada harokat, ada baris, itu aja. Kalau Anda mau melihat mushaf Utsmani, itu apabila Al-Quran yang sekarang itu dihilangkan semua harakatnya, titiknya, barisnya, maka itu jadilah mushaf Utsmani. Yang sekarang mushaf Utsmani itu ada di daerah Timur Tengah sana, di wilayah Timur Tengah, bisa kita kunjungin yang aslinya. Sampai sekarang masih bisa kita lihat dan kita bisa buktikan mushaf Utsmani tersebut. Oke. Jadi ini kembali ke apa yang ingin disampaikan Pak Gratiapello ini. Dia ingin menghimbau atau mengatakan bahwa metode kiroat itu yang ingin dia permasalahin gitu loh. Cara penulisan kiroat dalam membaca Al-Quran rasem ya, rasem Utsmani itu yang dia lihatkan dari buku-buku bid'ah, dari kolam macam-macam, itu yang ingin dia sentil. Yang maksudnya metode cara memberi harakat kiroat rasem Utsmani itu yang berbeda, itu yang masih gundul, artinya yang belum ada tanda titik, harakat baris itu. Nah, dengan itu Gratiapello ini menghadirkan buku-buku adanya metode-metode itu yang dilarang. Ceritanya begitu. Coba kita lihat aja dulu kelanjutannya. Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad, dan tulislah untuk semua orang satu imam, yaitu mushaf Quran sebagai pedoman. Kemudian ia memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain itu. Umat pun menerima perintah dengan patuh, sedang kiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Kiraatus sabah hanya ada di zaman Muhammad, di zaman Utsman. Semua kiroat yang berbeda dibakar, dimusnahkan, ditinggalkan. Saya ulangi, sedang kiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Keputusan ini tidak salah, sebab kiraat dengan 7 huruf itu tidak wajib, kata Muhammad Khalil Katan. Seandainya Rasulullah mewajibkan kiraat dengan 7 huruf itu semua, tentu setiap huruf harus disampaikan secara mutawatir sehingga menjadi hujah, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa qiraat dengan 7 huruf itu termasuk dalam kategori keringanan. Oke, di sini Madya akan menganalisa kembali. Maka dengan Pak Gratiapello tersebut membacakan masalah qiraat, sekali lagi masalah qiraat, cara membaca Al-Quran, maka ini sudah menjawab perihal teks Al-Quran, bentuk huruf Al-Quran, apapun yang terkait dengan Al-Quran memang dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perbedaan, sama semua. Nah, itu dulu saya jelasin. Jadi Al-Quran teksnya, bentuk huruf rasem Utsmani itu dari dulu sejak zaman Khalifah Utsman sampai sekarang tidak ada perbedaan. Bahkan naskah aslinya, mushaf aslinya itu sekarang Anda bisa lihat di Timur Tengah sana. Bisa dilihat di sana, bisa dikunjungin. Ya. Jadi Anda bisa lihat mushaf aslinya itu di daerah Turki itu masih bisa. Ada sebagian tersimpan lembaran-lembaran, salinan-salinan yang dikirim-kirim Utsman, itu masih ada terlihat aslinya tersebar di daerah-daerah kekuasaan Islam pada masa saat ini di Timur Tengah sana. Oke, dengan Gratiapello itu mengatakan seperti itu, maka apa yang akan kita ulas sekarang itu hanya masalah qiraat yang dia sampaikan, yang dibakar, dimusnahkan segala macam itu hanya masalah qiraat, ya. Padahal di dalam hadis Nabi qiraat itu dibolehkan 7 qiraat. Tapi di zaman Utsman hanya dibenarkan 1 qiraat. Sama halnya seperti contoh, itu hanya legalisasi, sekali lagi melegalisasikan sesuatu agar ada persatuan.
Itu tujuannya Utsmani, Khalifah Utsmani pada saat itu. Jadi segala qiraat-qiraat yang lain yang selain yang diizinkan oleh Utsmani, cara membaca Al-Qur'annya itu memang dibakar, dimusnahkan. Tapi ingat sekali lagi, tapi dari orang-orang yang sudah terlanjur menghafal, orang-orang yang sudah dari dulu cara membacanya memang berbeda dengan yang ditetapkan oleh Utsmani, dari Khalifah Utsmani, itu tidak ada masalah. Tapi untuk keseragaman Utsmani atau keseragaman atau legalitas Al-Quran, maka Utsmani mengakuin teknik bacaan Quraisy itu yang dibolehkan ya. Oke, kita lanjut dulu. Tolong di zoom bagian ini. Qiraatus sabah tidak diberlakukan di zaman Utsman. Hanya boleh ada satu bacaan. 6 bacaan lainnya yang berbeda, yang dulu ditoleransi, tidak ditoleransi. Bacaan yang berbeda dirampas, disobek, dibakar. Ia menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, satu huruf, sedang mushaf yang lain disobek. Nah, halaman 193. Ia memerintahkan dengan tegas agar setiap orang yang mempunyai mushaf yang berlainan dengan mushaf yang disepakati itu membakar mushaf tersebut. Mushaf yang berbeda dari milik Utsman harus dibakar, dimusnahkan. Umat pun mendukungnya dengan taat dan mereka melihat bahwa dengan begitu Utsman telah bertindak sesuai dengan petunjuk dan sangat bijaksana. Maka umat meninggalkan qiraat dengan 6 huruf lainnya sesuai dengan permintaan pemimpin yang adil itu, sebagai bukti ketaatan umat kepadanya dan karena pertimbangan demi kebaikan mereka dan generasi sesudahnya. Dengan demikian segala qiraat yang lain sudah dimusnahkan dan bekas-bekasnya juga sudah tidak ada. Oke, di sini Madia akan menegaskan kembali. Memang benar, di masa Khalifah Utsman bin Affan itu diseragamkan semua. Jadi segala sesuatu qiraat yang berbeda tidak dibolehkan lagi pada masa itu. Tapi bukan berarti dilarang. Sekali lagi, tidak dibolehkan bukan berarti dilarang. Orang-orang yang sudah terlanjur menghafal di dalam kepalanya, orang sudah terlanjur menghafal dari segala macam bentuk pikirannya, Al-Quran tersebut tidak dilarang. Tapi sebagai upaya legalisasi, maka Utsman hanya menerapkan satu bacaan. Itu yang perlu digarisbawahi dulu ya. Tidak ada pelarangan, sekali lagi tidak ada pelarangan sahabat-sahabat Nabi atau para umat-umat Islam pada masa itu yang sudah terlanjur hafal ayat cara membaca versi Al-Quran selain dari 6 qiraat yang dilarang tersebut gitu loh. Jadi tidak ada larangan karena memang di dalam hadis Nabi dibolehkan memang gitu loh. Dibolehkan memang, makanya Utsman pun sebenarnya tidak ada melarang. Tapi untuk keseragaman, untuk menyeragamkan itu, karena perkembangan Islam itu turut hadir ke seluruh dunia, maka untuk keseragaman di luar-luar daerah semua itu, maka dipakailah qiraat yang sesuai oleh mazhab Utsman ini itu. Jadi apa sekarang yang terjadi? Ya nggak ada masalahnya Pak Gratia Pelo, nggak ada masalahnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang membaca salah satu di qiraat yang dibenarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ya sebenarnya nggak ada masalah juga. Karena di zaman Utsman itu hanya sebagai penyatuan legalisasi legalitas. Tapi tidak ada larangan, dalam hadis Nabi dibolehkan gitu loh.
Ya contohnya seperti inilah, biar Anda cukup jelas lah gitu ya. Saya gambarkan begini aja sudah, biar Anda mengerti. Islam Islam itu rukun Islam dalam akad pernikahan, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat rukun dan akad pernikahan sesuai ajaran Islam, maka sah secara agama menurut ajaran hukum Islam. Bila terpenuhi saksi, kedua mempelai, ijab kabul, maharnya sudah terpenuhi semua, maka sah sesuai dengan hukum Islam. Tapi kemudian dari pemerintah Indonesia, KUA dibentuk untuk melegalisasi ajaran dalam pernikahan tersebut. Dibuatlah bukunya, buku nikahnya, segala macam. Nah, itulah yang dimaksud gambarannya di zaman Khalifah Utsman bin Affan tentang Al-Quran tersebut. Itu yang seperti itu contohnya. Jadi bagaimana orang yang nikah secara agama tidak mengikuti legalisasi aturan aturan yang dipakai oleh khalifah pada masa itu? Ya tetap boleh dan sah juga hukumnya. Nikah secara agama Islam aja ya boleh, walaupun tidak tercatat di KUA, itu masih dibolehkan dalam ajaran Islam, tapi tidak legalisasi namanya. Itu masalahnya di situ aja. Ini gambaran ya Pak Gratiapelo, biar Anda tahu itu maksudnya legalisasi, agar penyatuan umat dalam bahasa Al-Quran tersebut gitu loh. Ini gambarannya biar Anda enaklah tahu. Seperti saya gambarkan nikah, kalau tercatat di KUA itu sudah legal namanya, legalisasinya sudah legal. Tapi ada pernikahan secara agama aja. Tapi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam tetap terpenuhi. Sah juga menurut agama Islam, tapi tidak legal. Tidak legalitas. Apa dibenarkan? Boleh, tapi itu tidak legal namanya. Itu masalahnya begitu aja. Oke, kita kembali ke Gratiapelo ini ya, biar jelas kembali. Dimusnahkan. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan Qiraatus Sabah terus diberlakukan di zaman Utsman, diberlakukan di zaman sekarang, saya katakan itu tidak sesuai sejarah. Utsman berusaha menyatukan bacaan, dengan konsekuensi bacanya berbeda dimusnahkan, tapi usahanya gagal. Kalau yang ditulis sama Mana Khalil Katan Anda tidak percaya, karena ini golongan yang anti ilmu kalam, anti asyariah, golongan asyariah, golongan Maturidiyah, dia tolak, mengatakan ilmu kalam sesat. Kita buka tulisan buku ini ya, rekonstruksi sejarah Al-Quran. Tulisannya Taufik Adnan Amal, kata pengantarnya Profesor Quraisy Shihab. Dari nama-nama penulis, saya menduga dia golongan Sunni, dia Nahdlatul Ulama. Kita lihat apa yang ditulis oleh orang-orang Sunni dari Taufik Adnan Amal. Di halaman 22, saya langsung lompat ya. Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, Utsman lalu merobek lembaran-lembaran lainnya. Jadi Mushaf Utsman selesai diteliti. Setelah selesai kodifikasi, Quran yang beda bacaan disobek. Termasuk Mushaf Hafsah. Pada waktu Mushaf Hafsah, mushaf yang dipinjam Said bin Sabit untuk meneruskan penyalinan di zamannya Utsman, setelah dilakukan pembukuan, mushafnya dikembalikan, tidak dibakar, tidak dihancurkan. Namun setelah Hafsah meninggal, khalifah berikutnya menyuruh mengambil mushaf Hafsah, Quran primer, Quran Hafsah punyanya istri Nabi, disobek-sobek dan dibakar. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti
semua Quran yang beda bacaannya, beda teksnya, yang berbeda dari versinya Utsman harus dimusnahkan. Jadi Salafi sudah, buku tulisannya Nahdlatul Ulama sudah, sekarang kita lihat. Oke, ini Madia akan menanggapi dulu. Memang benar itu dimusnahkan, dihabiskan semua. Tapi saya tanya kembali, apa bisa orang yang sudah hafal Al-Quran, hafal qiraat yang berbeda dengan yang diinginkan mushaf Utsmani tersebut, dihilangkan? Tidak, masih dibolehkan. Cuman memang dianjurkan harus mengikuti mushaf bacaan sesuai yang diinginkan dari Khalifah Utsmani. Tapi tidak, sekali lagi, tidak ada pelarangan. Qiraat Sabah itu salah satunya dipakai, tidak ada pelarangan sekali. Tidak ada yang melarang seperti itu. Orang sahabat-sahabat Nabi yang memakai qiraat-qiraat yang berbeda, termasuk itu tadi. Ya, kan tidak dirobek pada saat itu, dikembalikan, itu menandakan khalifah tidak melarang, cuman untuk menyeragamkan aja. Buktinya qiraat yang Quran Hafsah itu dikembalikan dulu oleh Khalifah Utsman, kan itu artinya menandakan dibolehkan, cuman memang untuk menyeragamkan aja, untuk menyeragamkan seluruhnya, maka dipakailah qiraat yang sesuai dengan versi Khalifah Utsman bin Affan ini. Oke, kita lanjut kembali. M. Hadi Marifat, saya tidak tahu ini golongan apa ya, kemungkinan ini dugaan saya. Kalau saya keliru saya minta maaf, saya duga ini orang Syiah. Kalau salah menduga kan tidak masalah kan, namanya juga menduga. Ini catatan dalam M. Hadi Marifat, Hudzaifah menemui banyak perbedaan-perbedaan bacaan di Syria dan Irak. Dan dia meminta Utsman tolong satukan bacaan supaya jangan sampai ada pertikaian dan perpecahan di antara umat Islam. Anda bisa saksikan di layar nanti ya. Mari kita lihat apa yang ditulis M. Hadi Marifat di halaman 167. Tahapan penyatuan mushaf. Dia sebutkan ada beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang tersebar sebagai naskah awal satu mushaf, kemudian mengkoreksi, mencocokkan satu mushaf dengan yang lainnya. Apakah salinan ini sudah otentik apa belum? Kemudian apa? Mengumpulkan mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran sebagai catatan Quran dari semua negara Islam, kemudian menghapus dan menyirnakan semua catatan-catatan Quran yang ada di wilayah kekhalifahan Islam di semua negara-negara Islam yang sudah mereka taklukkan, diambil, dihapus, disirnakan. Sekali lagi, Pak Grati Apelo, iya tidak ada masalah. Pak Grati Apelo diambil, dimusnahkan, ya itu sudah benar, tidak ada masalah. Cuman saya kasih tahu Anda, Khalifah tidak ada melarang orang yang sudah terlanjur menghafal versi qiraat yang berbeda, tidak ada melarang. Tapi Khalifah menyeragamkan sesuatu yang apabila di wilayah-wilayah kekuasaan tersebut itu belum ada terjadi yang perbedaan itu, gitu loh. Itu yang dimaksudnya. Jadi apabila yang sudah terlanjur menghafal qiraat yang dibenarkan oleh Nabi itu ada, ia tidak ada masalah juga, gitu loh. Memang Khalifah termasuk benar, dia untuk menyeragamkan keseluruhan, termasuk bacaannya, gitu loh. Kan tapi otomatis dengan Anda berkata begitu memang sudah benar. Dan Al-Quran tidak ada masalah. Jadi ini sudah tertolak. Artinya versi Al-Quran yang bentuknya segala macam apa-apanya itu sudah sama semua. Yang jadi masalah sekarang qiraatnya.
Qiraat yang dibenarkan membaca Al-Quran itu oleh versi Utsmani itu diseragamkan juga qiraat, sekali lagi qiraat. Jadi buang dulu jauh-jauh image otak-otak yang tidak baik bahwa Al-Quran itu berbeda-beda, itu buanglah. Karena dari sini sudah jelas bahwa Al-Quran itu memang sudah sama semua. Yang jadi masalah sekarang qiraatnya, ya, qiraatnya. Qiraatnya itu dengan teks, dengan bacaan yang berbeda-beda, itu qiraat. Sekali lagi saya ulang, qiraatnya. Oke, lanjut. Utsman mengharuskan semua muslim membaca mushaf yang dikumpulkan, mengharuskan semua membaca mushaf yang sudah dikumpulkan dan melarang mereka berpedoman kepada mushaf-mushaf dan bacaan yang lain. Jadi Quran-Quran yang ada yang berbeda dihapus, disirnakan, dimusnahkan, dan mewajibkan membaca Quran versi miliknya. Versi yang berbeda dilarang dipakai. Tidak boleh ada perbedaan bacaan, tidak boleh ada perbedaan versi Quran di zaman Utsman. Semua Quran yang berbeda disirnakan, dimusnahkan. Ini baca. Dalam tahap pengumpulan mushaf-mushaf dan penghapusannya, Utsman mengutus beberapa orang ke berbagai negeri dan mengumpulkan mushaf-mushaf serta lembaran-lembaran yang di dalamnya tercantum Al-Quran, kemudian membakar. Itu benar Pak Gratiapelo. Dalam langkah penyeragaman itu semua di Khalifah Utsman itu sudah benar. Yang saya akan kritisi ini sekarang, bahwa dalam Utsman bin Affan itu tidak bisa menghilangkan hafalan-hafalan qiraat-qiraat sahabat-sahabat Nabi yang sudah hafal duluan dengan qiraat yang berbeda. Sekali lagi saya kasih tahu, tegaskannya, tidak bisa Utsman menghilangkan hafalan-hafalan para sahabat-sahabat Nabi dan umat Islam pada masa itu yang sudah berbeda. Memang sudah dilarang, tapi tidak bisa dihilangkan. Karena hafalan bentuknya pada masa itu banyaknya hafal juga, masih qiraat yang termasuk qiraat selain sobah namanya itu. Selain yang ditentukan oleh qiraat Utsmani, mereka juga banyak hafal yang lain, versi yang lain gitu loh. Apa bisa membakar hafalan orang di otak kepala sahabat-sahabat Nabi? Ya nggak bisa. Itu masalahnya di situ. Karena dan itu pun memang sebenarnya tidak dilarang. Perbedaan itu dari zaman Nabi tidak dilarang. Makanya Utsman bin Affan juga tidak terlalu ngotot untuk mengurusin yang hafalan-hafalan yang sahabat Nabi yang berbeda-beda qiraatnya itu nggak bisa juga dimasalahin gitu loh. Karena bentuk hafalan, tapi Utsman sudah berusaha yang bentuk teks tulisan sudah dimusnahkan semua. Itu benar. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu benar. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti. Anda mau baca buku biografinya Utsman pun sama. Utsman memerintahkan Quran yang berbeda dibakar. Hanya boleh versi miliknya sendiri. Versi miliknya sendiri harus disalin dan bacaan versinya yang harus diajarkan. Yang lain tidak boleh diajarkan dan harus dibakar, dimusnahkan. Sekali lagi saya tegasin, ini permasalahan hanya berkotak-katik di masalah qiraat. Tidak mempengaruhi lagi pokok ajaran Al-Quran. Tafsir Al-Quran pada saat itu sudah sama. Bentuk Al-Quran pada saat itu sudah sama. Susunan Al-Quran pada saat itu sudah sama. Semua sama. Yang membedakan yang di kotak-katik Gratiapelo ini hanya berkisar di masalah qiraat, bacaan, cara membacanya, sehingga mempengaruhi teks Al-Quran. Itu aja. Sekali lagi, di Al-Quran seluruh dunia sudah sama cara membacanya. Sudah sama tafsir Al-Quran itu sudah sama semua. Susunan Al-Quran sudah sama semua. Bentuk huruf
Al-Quran sudah sama semua. Yang membedakan apa yang di kotak-katik Gratia Pelo ini hanya berkutat di qiraat Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Dan qiraat ini pun sebenarnya dibenarkan oleh hadis Nabi SAW dengan 7 bacaan yang berbeda. Nah, di sini Pak Gratia Pelo menekankan bahwa karena sudah dimusnahkan semua, dibakar semua, maka sudah seragam. No, tidak seperti itu. Masalahnya Pak Gratia Pelo, tidak seperti itu. Utsman bin Affan tidak bakal bisa dia menghilangkan hafalan sahabat Nabi yang sudah hafal dengan qiraat yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Khalifah Utsmani. Tapi Khalifah Utsmani tidak juga melarang para penghafal Al-Quran yang dengan qiraat yang berbeda tersebut, tidak melarang. Tapi untuk penyatuan tersebut maka terjadilah yang disampaikan oleh ini Pak Gratia Pelo ini. Kita lanjut dulu ya. Anda mau baca bukunya sejarah Thoriq Al-Khulafa, sejarah para khalifah-khalifah sama. Semua dibakar. Saya tidak tahu berapa jumlah total yang pasti dari Quran yang dimusnahkan, yang disirnakan, yang dibakar, yang dilenyapkan di zaman Utsman, saya tidak tahu. Karena memang Pak Gratia Pelo, intinya begini aja sudah. Intinya memang dibakar, dimusnahkan, dihabiskan semua oleh Utsman bin Affan. Tapi sekali lagi saya mengatakan kepada Anda, Utsman bin Affan tidak bisa melarang para sahabat Nabi atau umat-umat Islam yang pada saat itu yang sudah terlanjur menghafal Al-Quran dengan qiraat yang berbeda, yang tidak diinginkan, yang berbeda dengan apa yang diinginkan Utsman bin Affan pada masa itu. Itu tidak bisa dihilangkan karena memang dibolehkan di zaman, karena memang qiraat yang 7 itu dalam hadis Nabi dibenarkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW masih hidup itu dibolehkan juga. Makanya Utsman juga nggak terlalu ngotot kalau orang yang sudah terlanjur hafal, orang yang sudah terlanjur menghafal qiraat yang sesuai tidak benar, maksudnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Utsman, ya nggak bisa dilarang. Hafalannya itu Pak Gratia Pelo. Oke, lanjut ya. Tidak ada catatan tentang jumlahnya. Tapi saya cuma menduga kemungkinan lembaran-lembaran musaf-musaf yang disapu bersih, dimusnahkan, disirnakan, dirobek-robek, dibakar di zaman Utsman itu ribuan. Karena Utsman tidak memimpin satu kecamatan, dia tidak memimpin satu provinsi, dia bukan memimpin satu kota. Wilayah Utsman itu satu imperium, satu kekaisaran, satu kekhalifahan. Mulai dari Afrika Utara, Mesir, Palestina, Yordania, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Bahrain, Iran, Irak, sampai Azerbaijan. Satu kekaisaran. Saya duga itu sangat banyak. Permasalahannya, kenapa harus dibakar? Rata-rata buku-buku Muslim mengatakan itu hanya perbedaan bacaan. Itu bukan hal yang terlalu substansi deh. Orang Quran dibakar ya, orang hanya Quran toh dibakar, disobek hanya untuk apa? Untuk menyamakan bacaan. Kan sudah saya kasih tahu Pak Gratia Pelo, qiraat itu kan bacaan, bukan Al-Qur'annya yang berbeda. Kenapa disebut Al-Qur'an lagi oleh Pak Gratia Pelo? Seharusnya Anda kalau dalam berargumen bilang untuk menyeragamkan Al-Qur'an qiraatnya yang dimusnahkan, yang semuanya itu qiraatnya aja yang dimusnahkan. Begitu caranya argumennya, bukan Al-Qur'annya Pak Gratia Pelo. Qiraat Al-Qur'an yang berbeda itu yang dimusnahkan, bukan berarti Al-Qur'an yang berbeda-beda.
Itu maknanya berbeda Pak Grati Apelo. Halo. Kan Quran aja, ini kan beda-beda, dibakar aja nggak apa-apa. Ini Anda tafsirkan besar itu sama dengan banyak. Ini urusan tafsir, saya tidak mau masuk, saya tidak mau ikut-ikut. Saya hanya membaca teks, memang teksnya berbeda. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua contoh-contoh teks yang berbeda, tapi maknanya sama. Ya. Satu. Di dalam surah Al-Fatihah ada yang menulis dengan kata Malik dengan A pendek, dan ada yang menggunakan kata Malik, Maliki. Mim diberi alif, yang satu hanya mim. Malik, mim, lam. Tidak ada alif di situ. Ini secara teks berbeda. Karena Maliki dengan Malik, Maliki, yang satu ada alif, yang satu tanpa alif. Secara teks ini berbeda, tapi tidak mempengaruhi arti. Dan ini tidak ada perbedaan arti. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartada. Di sini menggunakan kata ya tarda. Ya tarda murtad. Di dalam Quran Waris, di ayat yang sama surah Al-Maidah 54 tidak tertulis ya tarda, tapi ya tardid. Ada dalnya double 2. Secara teks ini berbeda. Ini dalnya satu, ini double dal. Tetapi makna kedua perbedaan teks antara Hafiz dengan Waras ini sama, tidak mempengaruhi arti. Ini beda teks, tapi sama arti. Termasuk di dalam surah Ali Imran 133. Yang satu Hafiz mengatakan wasyari'u, ada kata wadan, dan bersegeralah, wa syari'u. Sedangkan di Waras dikatakan tidak ada kata dan, tidak ada huruf wa. Oke, Pak Grati Apelo, itu yang Anda sampaikan itu adalah metode-metode bacaan-bacaan qiraat, yang salah satunya qiraat yang terdapat dalam qiraat sab'ah tersebut. Perlu Anda ketahui, dalam qiraat tersebut memang ada penambahan huruf, ada penambahan huruf yang sesuai dengan keinginan dari qiraat tersebut untuk membaca Al-Qur'annya. Jadi ya memang orang Islam tidak heran, kami tidak heran, karena memang qiraat yang sab'ah itu salah satunya sebagian itu ada penambahan huruf, penekanan huruf untuk mempermudah orang untuk membaca Al-Quran. Jadi nggak heran kalau versi Waras, versi yang lain juga Hafiz itu ada terjadi, kadang-kadang ada penambahan huruf di situ. Jadi seolah-olah merubah makna dari Al-Quran tersebut. Padahal tidak. Sekali lagi, padahal tidak merubah itu tafsir Al-Quran, tidak merubah makna tafsir Al-Quran tersebut, gitu loh. Karena apa? Karena Anda memaknai tafsir Al-Quran dengan berbahasa Indonesia itu juga tidak tepat, gitu loh. Jadi kaidah huruf yang terjadi penambahan bacaan dalam suatu teks dari qiraat yang dibenarkan dalam Al-Quran tersebut itu tidak merubah makna huruf, makna maksud dari ayat tersebut, dari susunan ayat tersebut, gitu loh. Dan apabila Anda geser itu ke tafsir Al-Quran versi Indonesianya, memang Anda nggak bisa di situ memaknai qiraat itu dengan tafsir Indonesia, nggak bisa, karena jalurnya beda. Jalur qiraat itu
bertumpu berkonotasi atau berpatokan ke kiroat versi Arab sana gitu loh, versi bacaan Arab, Arab, bahasa Arab, versi bahasa Arab. Memang seolah-olah kalau ditafsirkan ke Indonesia, versi Indonesia, memang terjadi perbedaan makna per teks. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu tidak mempengaruhi makna teks sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu loh. Itu yang perlu saya kasih garis bawahi dulu ya Pak Greta Pelo, agar Anda jelas ini dan orang-orang juga jelas maksudnya ini. Seperti yang Anda sampaikan ini sebenarnya perbedaan kiroat yang dengan berbagai macam ada penambahan huruf-huruf dalam metode kiroat tersebut untuk mempermudah membaca Al-Quran. Nah, saya memang tidak terlalu mengikuti kaidah-kaidah, maksudnya tidak ikut mempelajarin huruf-huruf yang mana dalam kaidah tersebut, yang terjadi penambahan di Al-Quran tersebut. Saya nggak sampai ke sana belajar. Tapi yang jelas ini saya harus sampaikan gitu loh, kiroat tersebut. Tapi makna teks untuk memaknai kiroat tersebut dalam menafsirkan ke Indonesia itu juga tidak bisa Anda lakukan, tidak bisa Anda kompromikan atau gambarkan ke teks pembacaan kiroat yang berbeda tersebut gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Hanya syari'u, bersegeralah. Ini teksnya berbeda, ini pakai dan, ini tidak pakai dan, tapi tidak menimbulkan perbedaan arti yang berarti. Bukti lain, perbedaan teks tapi tidak mempengaruhi perbedaan arti. Surah Al-Baqarah 132, Hafiz membacanya wa wasya, dan telah mewasiatkan. Waris menulisnya bukan wa wasya tapi wa ausa, dan telah meninggalkan memberikan warisan. Yang satu tidak pakai alif, wa wasya, diwaris pakai alif, wa ausa. Ini secara teks ini berbeda, teksnya tertulisnya beda, namun maknanya sama, tidak mempengaruhi arti. Jadi kalau mengatakan tidak ada perbedaan teks, belum tentu, itu kurang benar. Ini beda teks, tapi perbedaannya tidak menimbulkan arti. Nah, sekarang perbedaan. Sekali lagi saya sampaikan Pak Gratia Pelo, itu memang kiroat yang Anda sampaikan itu memang ada penambahan huruf-huruf dalam metode cara kiroat itu ya, kalau diikutin per kiroat yang 7 itu. Jadi orang Islam sudah tahu itu, tidak terlalu, bukan masalah hal begitu, karena memang sudah dibenarkan juga dalam kiroat 7 itu. Nah, terus yang Anda sampaikan juga apabila Anda memaknain, coba kita lanjut, Anda memaknain ini kiroat ini. Oke. Perbedaan bacaan itu yang seperti saya jelaskan tadi, jikalau tanpa titik konsonan, soddot sama tulisannya, sin shin sama tulisannya, ba ta ya nun sama tulisannya. Kalau tidak ada titik konsonan, pembeda konsonan, ini yang bisa menimbulkan perbedaan bacaan. Tapi perbedaan bacaan yang terjadi bisa artinya jauh, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Khobir besar, katsir banyak. Ini beda. Rumah saya besar, rumah saya banyak. Ini beda. Kamu, bentuk jamak, kamu duduk dengan mereka duduk, ini sudah berbeda. Saya tambahkan lagi ya, contoh. Di dalam surah Al-Baqarah 140, Hafiz membacanya takuluna, kalian berkata. Waris membacanya yakuluna, bukan kalian tapi mereka berkata.
ini dua kata yang artinya berbeda. Kamu dengan mereka ini berbeda. Kalau mau ditafsirkan kamu dengan mereka pada akhirnya sama, ini ranah tafsir kalian, itu urus. Oke, ini saya mau menambahkan Pak Gratiapelo. Itu dalam kiroat yang Anda sebutkan, salah satunya itu contoh. Itu huruf-huruf metode kiroat itu memang setiap jenis kiroat itu berbeda-beda, dan itu pun sudah diketahui. Metode-metode penambahan huruf untuk mempermudah membaca Al-Quran tersebut sudah diketahui. Masing-masing kiroat itu gaya-gayanya, bahasanya, huruf-huruf yang akan ditambahin ke suatu susunan Al-Quran tersebut, ayat Al-Quran tersebut juga sudah diketahui. Metodenya itu ayat pakai huruf apa, ada yang pakai huruf ta, ada huruf ya, pakai huruf sa, itu pakai tanda alif, hamzah, itu macam-macam sudah ada metodenya tersendiri Pak Gratiapelo. Jadi metode-metode itu sudah diketahui, jadi tidak bisa mempengaruhi teks bacaan dari maksud ayat tersebut. Sekali lagi saya sampaikan, tidak bisa mempengaruhi teks bacaan dari ayat tersebut karena metode itu sudah diketahui, huruf-hurufnya, huruf penambahannya. Penambahan huruf itu dari awal sudah diketahui, metodenya juga sudah tahu orang-orang yang ahli qiraat. Kalau saya memang saya akuin saya tidak mengikuti sampai ke jalur qiraat yang 7 itu. Jadi saya tidak terlalu mengetahui huruf-huruf apa yang dipakai dalam metode qiraat yang tersebut. Tapi nanti saya coba mengikuti lagi, belajar masalah qiraat yang berbeda itu. Oke, itu saya mau sampaikan dulu agar tidak salah paham ini Pak Gratiapelo. Nah, terus makna penambahan huruf-huruf yang dalam suatu qiraat tersebut, ya, termasuk dalam versi Waras maupun Hafs, itu karena sudah diketahui huruf-hurufnya, maka otomatis tafsir bacaannya itu sama Pak Gratiapelo. Tafsir bacaan maksud ayat tersebut sama karena ayat itu hurufnya sudah diketahui, penambahan huruf itu. Nah, jadi bagaimana Anda gambarkan ke teks Indonesia? Ya, kalau teks Indonesia itu tidak bisa dijadikan patokan karena patokan patokan penafsiran itu dialihkan semua ke versi tafsir yang sebenarnya, ke versi teks bahasa Arabnya gitu loh. Metode teks bahasa Arabnya. Kalau mengartikan teks dalam bahasa Indonesia itu memang tidak bisa seperti itu karena ya dengan ta itu sudah suatu kaidah dalam suatu qiraat. Itu kaidah penambahan huruf Al-Qur'an dalam suatu qiraat gitu loh. Jadi apa Anda tidak bisa menggambarkan itu dalam teks pemaknaan suatu ayat tersebut, kalimat tersebut dengan teks yang Anda gambarkan dalam bahasa Indonesia. Oke, mengerti sudah ya Pak Gratiapelo ya? Oke, kita lanjut ya. Urusan kalian saya tidak mau ikut campur. Saya hanya menunjukkan bukti, ini buktinya. Quran Maroko berbeda dengan Quran Indonesia, teksnya dan artinya. Tafsirnya mau dipaksa sama, itu urusan kalian, saya tidak mau ikut-ikut. Surah Ali Imran. Saya hanya menjelaskan di sini Al-Quran Maroko dan Al-Quran yang kita sekarang di sini itu hanya beberapa, sekali lagi saya menyampaikan beberapa teks qiraat yang berbeda. Tidak terlalu banyak qiraat teks yang berbeda dalam Al-Quran Maroko tersebut. Jadi tidak semua Pak Gratiapelo. Itu hanya beberapa ayat Al-Quran yang ada penambahan cara membacanya, teksnya. Dan itu sudah diketahui oleh orang-orang muslim semuanya bahwa memang qiraat tersebut dibenarkan. Tapi maknanya, pemaknaan dalam teks bahasa Arabnya, tafsir Al-Qur'annya itu sama semua, seragam seluruh dunia, termasuk teks tafsir Al-Qur'an Maroko itu sama dengan teks tafsir Al-Qur'an Hafs ya. Saya ulang lagi. Teks tafsir Maroko sama dengan teks tafsir Hafs itu sama. Mengenai perbedaan bacaan itu sudah dibenarkan juga dalam
hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda nggak bisa juga mengatakan teks ini dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dijadikan patokan. Sekali lagi, untuk memaknai qiraat teks suatu bacaan Al-Quran itu tidak pas dan tidak sesuai, itu tidak bisa diartikan dengan pemaknaan teks yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang diartikan dalam bahasa Arab lazim. Itu tidak bisa seperti itu. Agar Anda jelas ini ya Pak Gratiapelo. Oke. 81. Di dalam Quran Hafiz ditulis ataitukum, aku telah, aku bentuk tunggal. Sedangkan di waris tidak menggunakan kata ataitukum, tapi atainukum. Bukan saya bentuk tunggal, tapi kami bentuknya jamak. Secara definisi, saya dengan kami itu memang beda. Satu tunggal, satu bentuk jamak. Tapi ini saya masih bisa paham, ini masih memang tafsirnya bisa dianggap sama. Kami atau saya itu masih bisa dianggap sama. Tapi minimal ada perbedaan. Ini bilang saya, ini bilang kami. Termasuk di dalam surah Ali Imran 146, di dalam versinya Hafaz tertulis katalah berperang, to fight. Sedangkan di versi yang lain bukan katalah terbunuh, tapi kutila. Kutila artinya bukan katalah itu bertempur. Di dalam waris tertulis kutila terbunuh. Ini dua hal yang berbeda. Bertempur, nabi-nabi bertempur. Pada waktu nabi bertempur belum tentu mati. Banyak nabi berperang dan dia tidak mati di medan pertempuran. Sekali lagi Pak Gratiapelo, dalam qiraat itu ada memang penambahan huruf-huruf. Huruf-huruf itu sudah diketahui oleh ahli-ahli qiraat, oleh ahli-ahli tafsir Al-Quran, dan semua yang mengetahui tafsir bentuk-bentuk pengkajian Al-Quran itu sudah mengetahui penambahan huruf-huruf tersebut. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah orang membaca Al-Quran. Nah, terus masalahnya di mana? Masalahnya kan Anda katakan itu mempengaruhi arti, ya kan? Nah, yang jadi masalah sekarang untuk memaknai teks Al-Quran baik dari waris maupun hafaz itu harus merujuk ke teks penafsiran Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak bisa dimaknai dengan teks penafsiran dalam bahasa Indonesia. Itu saya kasih tahu Anda. Karena dia sudah diketahui penambahan huruf-huruf tersebut dalam teks Al-Quran dalam bahasa Arab, maka otomatis orang sudah mengetahui maksud ayat tersebut tidak mempengaruhi dari penafsiran Al-Quran itu, gitu loh Pak Gratiapelo. Jadi Anda tidak bisa memaknai teks bahasa itu yang seolah-olah berbeda dalam teks bahasa Indonesianya, itu belum tentu benar kalau dimaknai dengan teks cara membaca Al-Quran, teks bahasa Arabnya untuk menafsirkan ayat tersebut. Karena sudah diketahui penambahan huruf tersebut memang dalam versi qiraatnya itu loh. Itu agar Anda jelas ya Pak Gratiapelo. Itu qiraat itu sudah ada, memang sudah diketahui penambahan huruf. Ciri-ciri qiraat masing-masing itu ada suatu penambahan huruf. Baik versi Qolun, versi waris, versi hafaz itu masing-masing ada penambahan-penambahannya untuk mempermudah membaca itu. Oke, lanjut ya. Tapi kalau kalimatnya tertulis dan nabi-nabi terbunuh, kutila, otomatis dia sudah mati. Jadi katalah dengan kutila, ini memang perbedaan bacaan, tapi beda arti banget.
satu membunuh, satu bertempur. Itu kan pikiran Anda, Pak Gratiapilo, menurut teks bahasa Indonesia. Itu loh, sekali lagi. Tapi dalam ajaran Islam itu sudah jadi penambahan huruf yang mempengaruhi teks seolah-olah dalam bahasa Indonesia berbeda itu. Kalau dikompromikan atau dirujuk ke teks bahasa Arab dengan kaidah metode penafsiran Al-Quran yang sebenarnya semua sama. Saya kasih tahu lagi, semua sama. Jadi Anda harus tahu ini penjelasannya agar Anda tidak bisa memaknai Al-Quran itu sesuai dengan keinginan Anda. Itu saya kasih tahu dulu ya. Tidak bisa seperti itu. Ini saya jelaskan agar Anda jelas. Qiraat itu memang sudah ada huruf-huruf, memang penambahan yang berbeda-beda. Tapi tidak mempengaruhi tafsir Al-Quran. Karena sudah diketahui huruf yang ditambah-tambah itu untuk apa sudah diketahui dalam qiraat yang pembacaannya Al-Quran tersebut. Oke, saya lanjut. Jadi saya cuma ingin nanggapin bahwa Quran tidak seragam teksnya, itu fakta. Saya hanya menampilkan fakta bahwa jika ada yang mengatakan Quran seragam, sempurna sampai titik koma, itu bohong. Quran saat ini ada yang beda teks. Tapi contoh-contoh yang saya bacakan tadi beda teksnya memang, tapi artinya tidak berbeda. Tapi Quran yang ada sekarang juga mengalami perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan ini artinya beda banget. Terbunuh itu pasti mati. Bertempur, berperang, belum tentu mati. Kalian dengan mereka ini berbeda. Besar dengan banyak berbeda. Dia dengan kami berbeda. Jadi demikian jawaban saya terhadap respon-respon dari umat muslim yang beredar menanggapi rekaman saya. Oke, ini Madia akan menjawab dan menganalisa sesuai dengan ajaran Islam. Perlu saya sampaikan di sini, Al-Quran yang ada sekarang ini seluruh dunia itu Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, Rasem Utsmani, sama semua. Perlu digarisbawahi juga. Jadi tafsir Al-Quran menurut Rasem Utsmani seluruh dunia itu sudah sama. Maksud ayat Al-Quran, cari aja, tidak ada yang berbeda. Nah, itu perlu saya jelaskan dulu ini. Kalau ada yang berbeda, itu adalah berarti itu kepalsuan. Pas tunjukkan aja tidak ada perbedaan seluruh dunia. Semua itu Rasem Utsmani, sejak zaman Utsmani sudah ada. Tidak ada versi yang lain selain Rasem Utsmani. Jadi kalau ada yang berbeda dengan versi Rasem Utsmani, maka itu adalah kepalsuan, pemalsuan Al-Quran. Saya kasih tahu. Bagaimana mau tahu Rasem Utsmani itu? Anda bayangkan Al-Quran yang ada di rumah Anda itu tidak ada titik komanya, maka itu jadi Rasem Utsmani. Sekali lagi saya sampaikan, itu yang tidak ada titik komanya, harokat-harokatnya itulah Rasem Utsmani. Semua sama. Jadi kalau misalkan Anda bayangkan tidak ada harokat, titik, koma Al-Quran itu, maka Anda bisa bayangkan bentuk hurufnya itu. Nah, bentuk hurufnya itu seluruh dunia sama. Nah, itu sudah. Bentuk hurufnya pun seluruh dunia yang Anda bayangkan yang di Al-Quran yang di rumah Anda itu, yang dalam bentuk Arab itu, Anda bayangkan tidak ada titik komanya, bentuk harokatnya itu tidak ada harokat titik-titik itu. Maka apabila Anda bayangkan itu adalah Mushaf Rasem Utsmani. Semua dunia sama seperti itu. Tidak ada beda. Apabila ada yang beda dengan itu namanya palsu. Kepalsuan. Sudah paham ya? Terus karena tidak ada titik koma-koma yang harakat yang di Rasem Utsmani itu, muncullah yang metode dibenarkan dalam Islam itu 7 qiraat yang berbeda dalam ajaran Islam. Maka itu dibenarkan dalam ajaran Islam 7 qiraat. Maka jangan heran ada muncul bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan Qulun, Waras, Hafs yang berbeda-beda, karena memang dibenarkan dalam ajaran Islam.
Itu dulu harus jelas dulu ya. Itu juga dibenarkan dalam ajaran Islam. Sekali lagi. Nah, kembali ke argumen Pak Gratiapelo, katanya Al-Quran itu semua sudah dimusnahkan, versi-versi yang lain, versi-versi yang tidak sesuai dengan keinginan Utsman bin Affan. Itu memang benar dimusnahkan. Tapi perlu dicatat, dimusnahkan bukan berarti dilarang. Sekali lagi, dimusnahkan bukan berarti Utsman bin Affan melarang sahabat-sahabat Nabi yang sudah terlanjur membaca Al-Quran dengan menghafal Al-Quran dengan versi yang selain yang dikehendaki Utsman tersebut. Ada, bukan berarti dilarang ya. Sekali lagi, bukan berarti dilarang. Jadi apa hasilnya? Hasilnya memang gak dilarang, cuman memang tidak dilegalkan pada masa itu. Itu aja bedanya. Tidak dilarang tapi tidak direkomendasikan, ibaratnya sesuai dengan yang pada masa itu, pada masa Utsman maksudnya. Oke, sudah kelar dulu ya masalah itu. Nah, kemudian ini berarti apa yang kita persempit kembali, apa yang jadi masalah Gratiapelo ini, dia mengotak-ngatik kembali masalah Rasem Utsmani yang sama itu dikotak-atiknya dalam qiraatnya. Jadi artinya apa? Artinya Al-Qur'an itu sudah sama, tinggal dia mengotak-ngatik bacaan yang berbeda ini gitu loh. Yang berbedaan dari yang tujuh bacaan yang dibenarkan dalam Al-Qur'an ini, dalam hadis Nabi, itu mau dikotak-atik mengapa berbeda gitu loh. Ujung-ujungnya dia mengotak-ngatik ke tafsir kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia. Itu aja masalahnya. Jawabannya bagaimana dalam Islam? Jawabannya mudah. Jawabannya apa Pak Gratiapelo? Jawabannya itu karena huruf penambahan huruf dalam qiraat yang 7 itu berbeda-beda, itu sudah diketahui penambahan huruf-hurufnya. Ada qiraat yang menambahkan huruf ta, ada qiraat yang menambahkan huruf ya membaca dalam ayat tersebut. Jadi itu sudah diketahui qiraatnya per versi Al-Qur'an tersebut sudah diketahui gitu loh. Anda harus mengerti dulu. Jadi setiap versi itu sudah diketahui penambahan huruf-hurufnya. Versi Wares itu sudah diketahui penambahan hurufnya. Versi Kolun sudah diketahui juga. Itu mungkin ahlinya nanti yang menjelasin lah. Kalau saya cuma mengasih gambaran umumnya aja. Versi Hafs itu juga sudah dikasih tahu penambahan hurufnya. Nah, terus kalau sudah diketahui penambahan huruf-huruf tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, dalam kalimat Al-Quran, apa itu bisa mempengaruhi tafsir Al-Qurannya? Jawabannya tidak mempengaruhi Pak Gratiapelo, tidak mempengaruhi karena penambahan huruf sudah diketahui Pak Gratiapelo dari qiraat itu. Nah, kemudian Anda larikan ke teks pemaknaan bahasa Indonesia. Apa bisa dimaknai dengan teks pemaknaan bahasa? Ya boleh-boleh aja Anda mengatakan berbeda. Tapi itu dalam susunan kalimat kaidah ilmu bahasa Arab yang tidak dimaknai dengan qiraat yang penambahan huruf. Sekali lagi, bisa aja diartikan seperti itu dalam pengkajian ilmu bahasa Arab umum yang tidak dimaknai dengan penambahan huruf-huruf dalam qiraat Al-Quran tersebut. Bisa aja, boleh-boleh aja. Memang kelihatan berbeda tafsirannya dalam teks bahasa Indonesia. Tapi karena sudah diketahui penambahan huruf, pemaknaan huruf-huruf yang dalam qiraat Al-Quran tersebut, dan juga tidak tepat untuk memaknai dalam bahasa Indonesia dalam penafsiran ayat kalimat tersebut, maka apabila dilarikan ke teks asal penafsiran Al-Quran sesuai dengan teks ayat, dengan sudah diketahui penambahan huruf dari qiraat tersebut, maka jawabannya sama. Itu aja, teks seluruhnya sama Al-Quran tersebut. Itu jawabannya ya, untuk menjawab hal-hal apa yang disampaikan Pak Gratiapelo ini. Jadi intinya ini sudah saya jawab ya semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang harus terjadi dan memang dibenarkan karena hanya bersifat qiraat, cara pembacaan Al-Quran.
Saya kira ini sudah cukup jelas ya Pak Gatio untuk menjawab hal-hal apa saja yang Anda sampaikan di sini. Oke, tidak ada lagi perbedaan semua. Anda memaknai itu sudah saya jawab juga semua. Apapun yang Anda sampaikan sudah saya jawab sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Oke, saya kira mungkin ini cukup ya. Saya mohon maaf apabila ada keterangan saya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu kesalahan saya sendiri. Saya berusaha semampu saya untuk menjelaskan agar semua tahu sesuai dengan ajaran Islam ini. Dan Pak Gratiapelo pun tahu bahwa tidak tepat memaknain sesuatu yang sudah jelas aturannya qiraat tersebut digambarkan ke konteks Al-Quran dengan tafsir yang berbeda, itu tidak tepat. Oke, saya kira sudah jelas ya. Demikian ini analisa saya untuk Pak Gratiapelo dalam membahas tafsir Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang berbeda katanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.